Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya, Mister Sutik di channel saya Sutik. Yes. Aku doakan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu sehat walafiat ya. Selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kulihat apa yang ku inginkan, apa yang ku mau, apa yang ku bisa akan ku unggah untuk kalian, akan ku share untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Kali ini saya pengen share, pengen bercerita dengan teman-teman. Ini pengalaman saya. Saya menangani pasien kena migrain gitu ya guys. Jadi banyak orang kasusnya sama-sama kena migrain, kena sakit kepala atau juga vertigo. Nah ini hampir sama ini. Kalau kemarin itu yang jelas vertigo ya, kemarin vertigo itu adalah masih saudara Pak Puh gitu lah ya, Pak gitu. Ceritanya gini guys, kemarin saya belum bikin channel ini, jadi nggak sempat video waktu saya terapi itu. Jadi ceritanya gini, dia kena vertigo ya guys. Itu sudah di rumah sakit dua hari 2 malam kalau nggak salah. Kalau nggak sampai 3 hari itu udah habis uang hampir 2,5 sampai 3 juta guys. Dan sampai rumah pun katanya nggak sembuh. Kalau minum obat agak enak, tapi kalau nggak minum obat ya kumat lagi gitu guys. Setelah itu dia ikut terapi akupuntur pakai jarum, ditusuk-tusuk jarum itu ya guys. Itu sudah hampir 20 kali guys. Nah setiap terapinya kalau nggak salah itu plus cek apa kolesterol, asam urat dan tensinya itu hampir 125.000. Itu kalau nggak salah sudah hampir 20 kali. Dan itu pun ternyata tidak sembuh. Nah, suatu ketika ketemu dengan saya, katanya punya riwayat vertigo, kepalanya pusing, pening, juga muter-muter gitu ya guys. Jadi yang dilihat itu pandangan itu rasanya kalau melihat sesuatu itu muter-muter gitu guys. Dan juga pening, juga sakit. Tidak berani naik motor, sudah tidak berani naik motor, sudah tidak berani kemana-mana karena sering kumat muter-muter gitu ya guys. Itu pertama saya terapi, saya urai penyumbatan pembuluh darahnya yang ke otak. Saya terapi 1 kali. Nah, selain vertigo itu, kepala muter-muter dan juga pening, nyeri di kepala ya itu juga ada gangguan pendengaran di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Gangguan pendengaran sebelah kiri dan juga telinganya suaranya seperti ada turun hujan, gemerbek. Nah, gemuruh, bahasa Indonesianya gemuruh sama mendenging gitu guys. Nah itu saya terapi 1 kali itu kemarin langsung banyak perubahan ya, perubahannya mungkin 50%, langsung 50%.
kepalanya enteng, enak gitu, tapi masih kalau penyumbatan rasanya belum bersih. Nah, itu terapi pertama kali itu sudah berani naik motor meskipun baru ke dekat-dekat rumah, itu sudah berani guys. Jadi nggak muter, nggak pusing lagi, tapi masih ada penyumbatannya belum bersih ya guys. Tapi kalau numpak motor jauh belum berani, mungkin 500 meter 1 kilo sudah berani ya. Itu untuk terapi yang pertama. Kemudian setelah terapi yang kedua itu saya cari, jadi ciri-cirinya penyumbatan itu memang kalau ditekan dia sakit dan juga ada panasnya, ini panas dan juga sakit biasanya. Ini ketika saya urai kok masih ada yang panas, ada yang sakit, kemudian ada kelenjarnya yang di sini tuh rasanya kaku dan keras, ada penyumbatan. Dan saya mengurainya juga agak kesulitan, rasanya agak susah gitu loh guys. Dan akhirnya saya lihat dari belakang ya. Jadi balik saya suruh berdiri. Saya lihat dari belakang, apakah ada anatomi tubuhnya yang berubah ya guys, yang tidak sesuai orang normal gitu ya. Makanya saya coba, saya suruh berdiri, saya lihat dari belakang, saya lihat dari depan, apakah ada yang tulang-tulangnya ada yang geser, ada yang berubah gitu ya guys. Makanya kok sulit untuk disembuhkan. Nah, setelah itu saya baru tahu, jadi ternyata memang ini pundak. Nah, kalau orang sehat ini, orang normal ini pundaknya ini sama, tinggi besarnya ini sama, tinggi rendahnya sama maksudnya ini. Dan itu ternyata kasusnya gini guys. Nah gini, pundaknya miring sebelah. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya lordiosis gini, miring ke kiri. Nah ini ternyata dulu sering angkut gabah, sering mikul kayu lah itu. Jadi berlebihan, sangat berlebihan gitu. Dari sini ada saraf, juga pembuluh darah, juga ototnya ketekan, ininya berubah, postur tubuhnya, postur tulangnya ini ke bawah. Jadi gini guys. Nah di situ saya baru tahu kalau penyebab sumbatan yang pertama itu bukan murni dari penyumbatan laktat dari sisa-sisa makanan itu guys. Itu memang juga ada, tapi yang pertama bukan itu penyebab utamanya. Ternyata ini pundak ini kesini ya, jadi ketarik saraf dan ototnya, pembuluh darahnya akhirnya ketekan guys. Pembuluh darahnya akhirnya mengecil, nggak bisa mengembang karena juga mengeras, karena sering kebanyakan mikul atau manggul gitu guys. Jadi over, waktu masih sehatnya kerjanya over buat mikul gabah, mikul kayu, itu terlalu over ya, terlalu berlebihan. Nah di situ pembuluh darahnya nggak bisa mengembang, menjadi keras, dan juga akhirnya laktatnya mengumpul seperti selang itu. Kalau selang itu ketarik gitu, dia akan kenceng, nggak bisa lentur, terus nggak bisa mengembang. Jadi agak kurang longgar gitu loh. Jadi kayak selang itu kurang longgar gitu. Jadi kalau ada suplai oksigen, darahnya, nutrisi, vitamin yang dibawa darah
itu di sini sebagian dan juga sisa ada kolesterolnya sampah atau triglyceridnya itu bisa numpuk di akhirnya terjadi penyumbatan. Karena penyumbatan yang menuju pembuluh darah ini ke otak, akhirnya otak ini terganggu, guys. Dari situ. Ketika terganggu, disitulah suplai oksigen, vitamin, mineral, kalsium tidak bisa ke otak sini. Akhirnya otaknya bisa terganggu. Itu sumbatannya belum 100% gitu. Kalau sudah 100% mungkin stroke ya. Itu. Ternyata awal mulanya dari situ, guys. Dari kerja yang terlalu berat, terlalu over, itu juga bisa menyebabkan vertigo atau migrain. Bahkan stroke juga bisa itu, guys. Karena penyumbatan dari awal seperti itu. Kalau orang Jawa itu katanya wah, nah di situ loh. Jadi terlalu berlebihan, akhirnya susunan tulangnya itu enggak berubah. Nah, di situ akhirnya bisa menjepit saraf, menjepit pembuluh darah, dan ototnya juga tegang. Setelah saya tahu, oh ini penyebab utamanya, akhirnya otot dan pembuluh darahnya penyembuhannya kita urai terus sambil setelah itu ditata struktur tulangnya ini, yang ini ke bawah dinaikkan ya, direposisi, dikembalikan bentuk semula, juga ditarik tulang belakangnya, juga lehernya juga ditarik. Itu hampir 1 jam lebih saya urai dari kepala sampai kaki. Alhamdulillah sudah 80%, meskipun masih sedikit ya sebenarnya, tapi sudah bisa naik motor kemana-mana, alhamdulillah. Dan itu terapi akupresur tanpa minum obat, terapi alami sebenarnya. Karena kalau penyumbatan itu sudah terurai, maka semua aliran darah akan menjadi lancar. Tapi memang juga ada efeknya. Kalau terapi akupresur atau mengadakan penyumbatan pembuluh darah itu ada efeknya. Yang pertama sakit, yang kedua linu jarem sampai seminggu 2 minggu biasanya kalau terlalu parah, dan juga ada kontraksi atau ungkrap atau proses detoksifikasi, pengeluaran racun setelah darah-darah di sumbatan itu diurai, akhirnya darah juga lancar, akhirnya tubuh dengan sendirinya akan mengeluarkan racun dan terjadi kontraksi seperti itu. Ada yang mual, ada yang bening, ada yang demam gitu, ada yang kejang juga, ada yang ngurus juga itu. Itu guys pengalaman saya menangani pasien kemarin. Pak Alek saya kena vertigo. Jadi macam-macam sama-sama penyakitnya, ternyata kadang penyebabnya juga nggak sama. Atau biasa kalau enggak kerja terlalu over, kadang-kadang itu jatuh guys. Nah itu sarafnya kejepit, pembuluh darahnya enggak juga terjadi sumbatan, akhirnya terjadi masalah di otak. Itu diobatin enggak bisa guys, sulit karena harus diurai dulu jalan darahnya itu biar lancar lagi. Nanti kalau ditambah minum obat malah bagus, minum vitamin itu sudah bagus. Itu sebenarnya dalam diri itu ada dokter pribadi atau sel darah putih imun itu kalau jalan darahnya sehat, dia akan memperbaiki tubuh kita sendiri dengan alami guys. nggak harus minum obat gitu guys. Itu guys cerita dari saya, dari pengalaman saya menangani pasien. Semoga apa yang saya ceritakan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk teman-teman yang lagi nonton. Semoga yang punya penyakit seperti vertigo seperti yang saya ceritakan, nah nanti coba bisa calling saya, bisa komen-komen di bawah video ini, nanti bisa panggil saya atau datang ke rumah saya, nanti dicek, diterapi. Insya Allah nggak lama lah, 1-2 kali terapi insya Allah sembuh, kebanyakan sembuh guys.
sudah banyak pasien yang sudah sembuh guys. Dia itu habis itu langsung minum herbal atau apa, itu malah lebih bagus. Ya guys, cukup sekian sampai di sini cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.